Tadi kan Anda bilang bahwa Al-Quran itu salah tentang apa namanya ini bantahan tuduhan terhadap Trinitas. Itu begini maksudnya itu. Ini Pak, kan tunggu tadi dulu Anda Pak. menyinggung. Bapak jangan menggiring opini, saya tidak bilang salah. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Dan satu lagi kawan, mengenai Bible itu kenapa orang banyak jadi latah. Wah, saya dibawa Tuhan ke surga. Saya dibawa ini begono. Ya. Itu tidak lebih karena datangnya nabi-nabi palsu kawan. Nabi-nabi palsu lah yang mengajari hal-hal seperti ini. Mereka nabi palsu ini menerima Injil di dalam goa. Kan 2 Petrus 2 kawan. Wah, nanti ada yang baperan. Enggak urusanku. Saya bicara Bible saya. 2 Petrus 2 ayat 4. Ku baca dulu ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya. Dikatakan begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi kalau ada yang berkata dia bertemu dengan malaikat di dalam goa, itu kan malaikat pendosa yang disimpan Tuhan sampai hari penghakiman. Malaikat pendosa itu artinya apa? Iblis, setan, hantu belau. Pokoknya yang sejenis itulah. Maka dalam ajaran Kristen, kalau ada orang mengaku bertemu dengan malaikat di dalam goa dan mengaku mendapatkan firman Tuhan, dia sedang mendengar itu dari iblis. Apa buktinya? Kita buka Galatia 1. Ini buktinya kawan. Hebat, dibuatkan jauh-jauh hari kawan. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Maka diberitakanlah sebuah Injil. Ada lagi orang yang beritakan Injil ya. Dibilangnya Yesus tidak mati di salib. Tetapi Yesus ini diserupakan dan diganti. Ada peran pengganti. Wah, kau menghina kitab suci kami. Enggak urusanku. Karena ada bidat Kristen yang itu. Itu kitab tertua lagi kawan. Injil apa nanti ku bilang. Kalian tahu. Ternyata kawan. Dia memberitakan Injil berbeda. Dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Dia mengatakan Yesus menciptakan burung dari tanah. Injil Thomas itu loh kawan. Dari tanah liat diciptakan burung. 12 ekor kalau salah diterbangkannya. Injil Basiledes. Yesus tidak disalib tapi digantikan dengan diserupakan. Yang bernama Simon dari Kirene. Kok mirip dengan kitab kami. Itu derita kau. Gak urusanku. Terima kasih Pak Sibuika. Makanya kalian harus introspeksi diri. Cari sumber kitab kalian dari mana. Apakah ini kebetulan? Apakah ini kebenaran? Alkitab sudah menuliskan. Ya. Jadi nggak bisa lagi kawan. Itu katanya dari terkutuk. Nah kemudian kita buka satu ayat lagi membuktikan itu ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1 kawan. Nah ini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi siapapun orang Kristen yang murtad, dia meninggalkan Yesus sesuai 1 Timotius 4 ayat 1, dia sedang mengikuti ajaran setan-setan dan roh penyesat. Contoh barang bisa kita ambil Yahya Waloni. Dulu dia pengikut setia Yesus, ditinggalkannya Yesus. Sekarang saya nggak tahu di mana dia. Apa yang terjadi? Yang dulunya dia tidak pernah memaki-maki agama lain, sekarang dia memaki-maki agama lain, yakni Kristen. Itulah bukti dia sudah ikut ajaran setan-setan dan roh penyesat. Maka dia saat ini sedang menyembah iblis menurut 1 Timotius 4 ayat 1. Cuman dia mungkin mengaku-ngaku punya agama, padahal bukan, dia menyamar di situ. Padahal dia pengikut iblis kawan. Ya.
Itu Yaya Wali contohnya. Siapa lagi? Irene Handono. Lihat tingkah laku mereka kawan. Sebelum dia meninggalkan Yesus, tidak sekalipun dia mau menghujat agama lain. Begitu dia murtad meninggalkan Yesus, maka yang terjadi adalah apa? Halo, silakan Pak Zul. Selamat malam. Apa yang mau disampaikan Pak Zul? Selamat malam, Bro Rudi. Malam-malam, silakan. Wah, ini Anda ngomong gak karu-karuan nih terhadap Nabi saya nih. Mana ada aku sebut nama Nabi Bapak? Kok Bapak merasa aku sebut nama Nabi Bapak? Iya, jadi yang dimaksud Nabi palsu itu siapa? Iya, memang ada Nabi palsu di dalam Bible, kita nggak tahu siapa, kecuali ku sebut namanya. Oke, Inilah tadi kasihan. Gini, tadi kan Anda bicara goa ya. Itu kan malaikat, tadi itu kan Nabi Muhammad SAW itu lagi menyendiri dia di goa. Saya nggak cerita Muhammad, Pak. Mohon maaf. Itulah ayat di kitab kami. Jikalau ada orang bertemu dengan malaikat di dalam goa, itu dia bertemu dengan malaikat pendosa. Malaikat pendosa itu namanya setan, iblis. Gimana sih kok jadi Bapak? Ah, udahlah, nggak ngerti aku Pak. Maaf Pak ya. Nanti jadi fitnah. Enggak, santai dulu. Santai aja bro. Nggak. Bapak jadi santai. fitnah itu. Nanti Bapak naik lagi. Tolong kawan-kawan, saya bicara kitab suci saya. Saya tidak bicara agama lain, saya tidak bicara nabi lain. Ketika saya bilang ada orang yang diserupakan, saya katakan kitab Basiledes. Memang Injil Basiledes itu ada mengatakan Yesus tidak disalib tapi diganti dengan yang diserupakan, namanya Simon dari Kirene. Baru ketika Yesus menciptakan burung, itu ada di Injil Thomas. Kok bilang nabi kami? Enggak. Aduh. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Mohon perhatian. Perhatian. Saya hanya bicara tentang Bible saya. Benar kata siapa tadi? Si Michiko. Banyak orang yang saya nggak bilang nabi kalian, enggak ada. Ketika saya bilang Daud, memang betul di dalam kitab suci kami. Ketika Daud mengambil Berseba itu, tidak lantas turun untuk membela kelakuan Daud. Bahwa dikatakan Daud itu bisa menikahi siapa aja. Karena dia raja. Enggak ada. Dan dia nabi. Tidak ada. Tetapi turunlah firman Tuhan. Marah kepada Daud. Oke ya. Pak Zul tolong jangan menggiring opini. Ini Pak Zul lagi. Ya halo baik. Jadi begini. Saya untuk menanggapi itu, saya hanya ingin membacakan satu ayat nih ya pada Anda nih. Silakan. Di surat Al-Baqarah ayat 97, saya bacakan nih. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran ke dalam hatimu. Dengan seizin Allah. Membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah itu aja. Saya pengen ngasih tahu ayat itu aja. Selanjutnya ya. Saya biasa kan membantah dulu kan ya. Saya suka ayat itu. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan Al-Quran yang tidak bisa diubah-ubah, tidak terjamah tangan manusia, itu adalah yang di dalam hati sanubari Nabi. Yang buku itu masih bisa diubah manusia, dan faktanya itu ditulis tangan manusia. Tapi yang di dalam hati sanubari Nabi, itulah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran. Bukan yang kalian pegang sekarang. Yang kalian pegang sekarang ini adalah bagian daripada yang di dalam hati Nabi. Kenapa saya bilang bagian? Ada firman Tuhan yang ada di hadis. Artinya firman Tuhan itu kan di hati Nabi diturunkan. Paham ya Pak ya? Jangan salah-salah. Saya suka itu. Makanya selalu saya katakan Al-Quran itu di dalam hati ditaruh. Ya silakan. Apa yang mau Bapak apa lagi? Biasanya setelah menjawab apa mau bertanya silakan. Iya. Biasa saya ingin ini dulu membantah. Kan. Tadi kan Anda bilang bahwa Al-Quran itu salah tentang apa namanya ini
bantahan tuduhan terhadap Trinitas. Itu begini maksudnya itu. Pak, Ini kan tunggu tadi dulu Anda Pak. Bapak jangan menggiring opini, saya tidak bilang salah. Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Al-Quran tidak pernah bicara Tritunggal tetapi Triteos. Al-Quran tidak pernah membicara Tritunggal tapi oneness. Tidak ada saya bilang salah. Rekaman masih ada kok. Aduh, capek aku Pak, takut aku nanti Bapak final-final semua. Bro, sabar di sini santai aja, aduh. Kok saya belum selesai narasi? Ya maaf lah kalau saya salah ngomong, sorry. Saya nggak ada maksud apa-apa. Satu lagi saya bilang Pak, Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan Kristen. Arti mendiskreditkan itu menjelekkan atau membuat segi jenisnya. Tetapi Al-Quran hanya menjelaskan satu hal, di surah 22 ayat 40, ciri-ciri Kristen itu ada kalimat gereja. Itu yang saya bilang. Mana ada saya bilang yang lain. Silakan Pak ya, jangan giring opini dong. Silakan. Oke. Ini kan saya, tadi kan kalau nggak salah Anda membahas, menyinggung Al-Maidah ayat 116 ya? Benar nggak? 116, ya. Ya, ini saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Nah, di sini maksud ayat ini sebenarnya ya, ini menyindir ya, menyindir seperti biasa. Al-Quran kan saya bilang ada menyindirnya juga tuh Allah. Menyindir Pak, apa? Jangan terlalu bilang, sebentar, jangan terlalu suka bilang, ntar, jangan terlalu suka bilang menyindir Pak. Nanti orang mengira itu kitab sindiran. Jangan terlalu, kemarin Bapak bilang menyindir. Aku mengingatkan aja, silakan. Oke. Sebenarnya, ya oke lah, kalau nggak menyindir, menyentil lah. Saya perhalus rasanya. Ini menyentil aliran, namanya itu, mungkin Anda pernah dengar nggak? Alirannya namanya itu Kolinidianisme. Ya, ada sebuah sekte namanya Kolinidianisme. Dia itu ajaran bidat yang hadir sekitar tahun 350 sampai 450 Masehi di wilayah Arabia. Ya. Jadi sekte Kolinidianisme ini menuhankan Bunda Maria. Nah, itu sentilan Allah itu terhadap sekte yang menuhankan Bunda Maria. Kalau Isanya disentilnya ya siapa yang menuhankan dia, itu maksud ayat itu kalau Anda mau tahu. Paham nggak kira-kira penjelasan saya? Ya, aku paham Pak. Makanya aku bilang, kan jadi 3 Tuhan itu. Mak, itu namanya Triteos bukan Tritunggal Pak. Yang kedua, kalau Bapak bilang gitu keliru juga. Karena kawan-kawan Islam mengatakan itu ketika Allah kan berbincang dengan Nabi Isa di hari yang akan datang. Atau kalau sekarang dibilang Nabi Isa di langit kedua. Karena kalau Bapak paksakan itu tahun 350, mana ada Isa hidup di tahun 350 Pak. Itu kan bicara langsung. Allah bertemu Isa, berbicara dalam kondisi Isa masih di bumi, hidup. Paham ya Pak ya? Isa masih hidup ini di bumi, baru ditanya itu. Mana Isa itu memang hidup tahun berapa? Tahun 1 sampai tahun 33 kan kalian yakini juga begitu. Kalau ada lagi 39 ya, saya lupa. Sementara yang Bapak ceritakan tahun 350 kan jauh kali Pak, nggak nyambung. Kayak bicara dongeng Bapak. Yang benar itu menurut kawan-kawan pendebat Muslim, itu the future atau setelahnya. Bukan saat Isa hidup Pak. Silakan.
Iya betul, justru itu. Ini kan di tafsirnya ini, di tafsir saya buka ini kan tafsirweb.com nih, ya. Ini di tafsir, saya open ke media. Supaya enak. Bentar. Aduh, saya belum save lagi, lupa. Oke, saya bacakan. Tafsir siapa mau Bapak pakai? Kemenak kah? Ibnu Katsir kah? Bentar. Ibnu Katsir aja lah. Nih, saya biasa buka pakai ini nih, tafsirweb.com ya. Nih kan. Jadi ada tafsir ya, saya scroll ke bawah. Tafsir kan bisa kita pilih, ya kan. Saya pilih dari tafsir dari sebentar. Ini nih. Dari Al-Wajiz ya, saya Profesor Al-Wahhab. Al-Wahbah. Nah, di sini kalimatnya, wahai Nabi Muhammad, ingatlah hari kiamat. Nih, hari kiamat. Nanti nih, pertanyaan itu nanti diajukan oleh Allah kepada Isa Ibnu Maryam. Yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, gitu kan? Ini future tense ini, akan, will. Ini kan future tense juga nih, keadaan hari akhirat. Gitu loh, bro. Anda buka aja tafsir web. Pilih Al-Wajiz. Gitu loh. Ya, saya udah tahu itu, Pak. Saya suka pakai ini, karena ada tafsir-tafsirnya bisa saya pilih yang mana saya mau gitu loh. Iya, saya sudah tahu itu. Dan sudah saya katakan tadi kan, itu di hari akhir. Iya, Bukan... jadi gini. Tadi kan saya bilang, tadi kan Anda premis Anda itu kan Anda istilahnya dalam kurung ya tanda kutip menyalahkan ayat Al-Qur'an itu. Apa nih? Al-Baqarah ayat 19 menyalahkan, Pak. ini. Aduh. Tidak ada saya salahkan loh. Aduh, tanda kutip. Tanda kutip pun tidak dibenarkan, Pak. Ya, oke. Kalau menyalahkan dah. Ya, sorry. Jadi inilah yang benar tuh begitu pengertiannya tentang ayat ini, Bro. Jadi ini ayat ini menyentil dua aliran sekaligus. Aliran pertama yaitu sekte ini nih, saya udah siapkan nih website ini. Anda bisa cek nih ya, tuh. Udah tahu aku itu. Ya sudah tahu, bagus. Nah ini kan tuh 350 sampai 450 Masehi di wilayah Arabia. Apa dibilang Jadi situ? Menuhankan siapa? Coba baca. Ini kesesatan Khoridian ini sederhana, ya. Mereka menyembah Bunda Maria. Nah jelas. Terus ya. siapa lagi? Siapa Ya lagi? sudah, sekte Khoridian ini hanya menuhankan Bunda Maria. Yesusnya enggak? Isanya enggak? Isanya enggak disembah? Enggak. Enggak ada. Terus Allahnya enggak disembah? Allahnya dia berdoa melalui Bunda Maria. Dia di Israel itu Theotokos. Ajaran mereka tuh, Ibu Tuhan. Mereka mengenal istilah Theotokos, Ibu Tuhan, Theotokos ya. Ya, jadi ayat itu, bro, sebenarnya menyentil dua aliran sekaligus. Aliran yang menyembah menuhankan Bunda Maria dan aliran yang menuhankan Isa Al-Masih. Itu maksud ayat itu. Ya gitu memang loh. Iya. Kan dibilang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Dua Tuhan kan sudah triteos. Kan dibilang selain Allah, berarti ada Tuhan lagi. Kan triteos namanya Pak, tiga Tuhan. Mana ada yang salah di situ, Pak? Benar. Nah, ya udah. Terus Bapak mau bahas apa? Dan itu sudah saya tahu. Maksudnya, aduh, berarti Anda kurang paham, kurang nangkep penjelasan saya nih.
Jadi Kok kurang paham? di Al-Maidah 116 itu kan, di 116 itu kan ada ini, Allah kan berkata, kenapa, apakah kamu mengajarkan kepada manusia, membuat kamu dan ibumu menjadi Tuhan yang lain selain Bukan aku. menjadi, ada kalimat Berarti kan dua. ini, Dua Tuhan, Pak. Dua, bukan menjadi, tapi dua. Nggak boleh dipisah. Bacalah. ya ini kan jadikan aku dan ibuku. Dua. Iya kan, Dua tuh. begini. Kristen itu kan menuhankan Allah Bapa, ya, Yesus dan Roh Kudus. Nah, di Korintianisme itu menuhankan Allah Bapa, Maria, terus satu lagi apa nih? Saya belum cek nih, ya. Karena saya belum Sudahlah, baca semua. Pak. Ini kan saya Tidak waktu ada, itu, Pak. Kuajari Bapak ya. Tidak ada di muka bumi ini yang menuhankan tiga Tuhan. Bapa, Yesus, dan Maria. Nggak ada itu, Pak. Yang Bapak bilang tadi, itu hanya menuhankan Maria. Tapi tidak menuhankan Yesus. Dan tidak menuhankan Bapa. Paham ya, Pak? bukan Kok bukan, Bapak sudah dan baca. Maria di sekte Korintianisme ini dijadikan Tuhan semua. Tapi kan itu Maria saja, Pak. Yang lain, Kristen yang lain. Pak, kalimat di situ dua Tuhan. Yang Bapak baca tadi kan hanya menuhankan Maria. Sementara di ayat Al-Quran itu mengatakan menjadikan dua Tuhan selain Allah. Berarti ada tiga Tuhan. Makanya dibilang itu triteos. Siapa yang menuhankan tiga Tuhan? Itulah yang dimaksud di situ. Paham ya? Iya, ini kan triteos itu, iya sebenarnya kalau mau kita belak-belakan ya sebenarnya Hilang, Pak, hilang. Halo? ini disentil dua aliran. Pertama hilang tadi, ulang dulu. Maria, kedua aliran yang menuhankan Yesus. Ulang dulu, hilang tadi. Sebenarnya belak-belakan itu menyentil siapa? Hilang tadi suara Bapak. Aduh, jaringan Pak Zul ini selalu mandek-mandek. Sayang sekali ya Pak. Pak Zul izin ya, suara Pak Zul nggak bisa kedengar. Oke, selamat malam Pak Zul. Maaf kali Pak Zul. Karena udah banyak kali yang ngantri. Ini si Go Rizal belum ini.